衰老病痛，人生免不了，有缘无苦难，爱不只是言语，更是行动。就用我们的手表达出来，因为手是心的语言，也是心的眼神，因为手是爱的表白，也是爱的桥梁。病痛的时候，谁的手一直握？寒冷的时候，谁的手温暖我？悲伤的时候，谁的手安慰我？孤独的时候，谁的手陪伴我？早上好，老师早上好，起坐。Silakan duduk kembali. Banyak telat sorry. Selamat siang, Cincang. Langsung ke poin pertanyaan. Saya nama Kepala Rama dari Semarang. Yang saya mau tanyakan kemarin habis saya di perempatan Wiloso, cakra satu saya itu berdenyut banyak 30 kali. Cakra 1 atau 7? Cakra 1 berdenyut 30 kali. Yang mana selama saya mengikuti meditasi, kalau berdenyut di dahi, di cakra 6, cakra 7 itu sudah biasa. Tapi kemarin kok luar biasa cakra 1 berdenyut 30 kali. Nggak pernah gitu ya? Selama ini tidak pernah, bertahun-tahun pernah. 我的1号开往穴道，加强了2个穴道。第一号的穴道的位置抽了30次，曾经没有这样的经验。Jadi pertanyaannya apa? Kenapa?怎么会？有时候正在打通也会。Bisa tempat-tempat tersebut tadinya mungkin jalan energi Galatan, sekarang jalan dia punya reaksi itu keras, nggak biasanya. Bisa. 没事多去做练功就可以了。Kalau saya bilang tahu ada reaksi seperti itu, kita lebih sering meditasi. 所以昨天也有同学说没有达到第7穴道，因为我们第7穴道跟第1是相通的。Jalan energinya cakra 7 sama cakra 1 itu satu poros, harusnya nyambung. Sehingga kita nggak buka cakra 1, tapi melalui 7 bisa sampai ke 1. 谢谢。 Selamat siang, Ustaz. Saya Abdul dari Semarang. Saya menerapi pasien dengan gejala tremor ini. Terus itu selama 16 kali terapi belum bisa berhenti. Nah itu pasien yang pundaknya itu ini tremor. Tremor satu badan atau hanya? Ya. Tremor satu badan. Ya. Dia ada bilang penyakitnya apa? Dia pernah periksa dokter? Jenis penyakitnya ada bilang? Tidak bilang, cuma apa? Sudah lama ya? Iya, sudah lama. Kami menerapi 16 kali di Semarang. Di Semarang. Ya. Itu aja. 有一个病患，一个个案，他是全身会蚕豆，会抖动，做了11次，1点2还没有改善，很奇怪。我问那个病患有没有做，他检查了医生是什么病？ Apa penyakitnya dia nggak cerita gitu? Pernah cerita? Nggak cerita, cuma dia mengeluh ininya getar terus, kayak pagi saja. 没有说检查了是什么病，但是他已经换了很久了。
一般全身会抖动的话，就是跟他的脑部有关系。Kalau dia satu badan tremor, bergetar terus, ada hubungan sama syaraf otak. 如果年纪比较大的，有时候会抖动，也有可能是帕金森氏病造成的。Apakah usianya sudah lanjut? Kalau usia agak tua, bisa saja itu adalah Parkinson. 那 Gejala Parkinson. 也有一种抖动，叫做抖动症，那个也是脑部的问题造成的。Tapi juga ada penyakit yang tremor tapi bukan Parkinson. Itu juga problemnya di syaraf otak. 也有一种，有些人从年轻的时候就舞蹈症了。舞蹈症。Ada orang yang sejak muda punya masalah sering gerak-gerak. Saya nggak tahu apa istilah medisnya. Wutao Zhen itu sakit gejala. Wutao itu dancing, apa namanya? Menari. 甚至走路也会像跳舞那样会抖。 Jadi waktu dia jalan pun seperti setengah menari. Ada penyakit begitu. 这一类的最主要调整，把80%的时间用在头部跟颈部。 Keluhan seperti ini kita terapi sebagian besar waktu 80% itu di bagian kepala. 那剩下的20%再去调到其他的动物。 Sisanya yang 20% punya waktu di tempat gejala itu terjadi. Dia kan munculnya satu badan. Itu kelihatannya sih di syaraf otak. Jadi kalau punya waktu 1 jam atau setengah jam, 80%-nya itu di berbagai bagian otak. 老师主要是几号是穴道？是不是6到7号跟整个头部跟颈部。 Sama 7, 6 sama semua bagian kepala, samping, belakang. Oh, juga sama leher. 小心， Leher kedua sisi. 后面有人在追着你。 Jadi sebagian besar waktu targetnya terapi di bagian kepala. Karena dia punya sumber itu pasti di syaraf otak. Itu ya. Selamat siang, Wilson. Saya Heri Suwarno dari Semarang. Saya punya pasien agak rumit, punya bermasalah dalam keluarga karena kata orang. Jadi si nenek ini punya anak perempuan dan punya cucu 3. Jadi karena kata orang, rumahnya itu katanya ada mistis, sehingga anak perempuan ini pergi dari rumah kontrak ke tempat lain karena takut ada mistis. Nah, sehingga nenek ini, anak-anak yang 3 ini nggak mau ikut ibunya tapi ikut neneknya, sehingga mungkin banyak pikiran, terus dia gejala stroke. Nenek sama 3 cucu tinggal di rumah yang ada gangguan mistis, ada gangguan energi halus. Ya. Neneknya sekarang sakit maksudnya. Sakit stroke, menjadi pasien kami sama Sesok Anggun. Nah, saat datang itu badan normal, tangan normal, tapi bibir ini merepot. Sebagian wajah itu miring lah. Miring. Bicara jelas, nggak jelas. Nggak jelas. Tapi gerak jalan bisa. Gerak tangan kaki bisa. Hanya bibir saja yang Yang sudah lama atau baru? Baru. Karena serumnya itu. Datang ke tempat sakitnya sudah lama kan? Sakitnya 3 bulanan. 有一个奶奶，她和3个孙子住在一个房子同住。那个3个孙子的母亲，她就搬到另外一个地方。为什么？那个房子听说里面有灵性，有不舒服，有那个怪怪的。
那么最近这个奶奶是中风了，中风来到调整上，她腿手都会还灵活没有问题，只是她一边的这个脸就讲话。Kalau dia ngomong lidahnya atau pita suaranya masih jelas nggak? Masih agak jelas, tapi sekarang jadi pertanyaan kita, sudah terapi apa reaksinya? Sudah terapi. Pasien ini kalau dari awal saya suruh tutup mata, dia nurut sekali. Dari pertama terapi, kedua terapi itu dia cerita ada yang seperti jalan di ini, ada yang jalan kata dia. Ada yang jalan di kulitnya, ya, gitu. Seperti semut lewat ya, gitu. Cerita dia. Nah, terus kami terapi, kadang kami double dengan sesong anggun, kadang saya sendiri. Terus terapi ketiga itu saya lihat sudah bibir pulih. Oh, sudah lebih, tadinya miring, sekarang berkurang sudah. Berkurang, ngomongnya juga jelas. Yang menjadi pertanyaan saya, yang saya nggak bisa jawab pertanyaan ibu ini, dia bilang di rumahku itu sebenarnya ada apa? Nah itu yang saya tanyakan dan saya ditanya dia nggak bisa jawab. Dia yang tinggal di situ nggak jelas, suruh kita yang jauh-jauh liatin di situ, bukan orang susah. Masalahnya karena kata orang ada mistis itu, tapi ya karena datang itu mau terapi, tapi karena dampak dari kata orang anak tidak. Mestinya malamnya diajak juga untuk di terapi, karena dia jauh-jauh susah. 老师，那个奶奶就来了3次调整上，第一次来就看到她就是一部分的那个脸，一边的脸是歪掉，但是讲话还是够清楚。第二次来做调整，那个奶奶就有反应，她说就好像那个就有一点歪的那一边，好像有蚂蚁在走，就是有这个感觉，看起来好像她有改善。第3次来做完那个调整，好像他的歪的那个程度已经减少了，左右边就比较平衡，他讲话又更清楚。然后这个奶奶就出了一个问题，她说我那个房子好像有灵性，有怪怪的那个气在里边，想请问这大概是什么东西？有些房子他说不了。有些房子确实有一些灵也住在那里。Tidak heran bahwa kalau ada rumah di situ juga ada penghuni lain, penghuni yang nggak pakai KTP, penghuni halus itu. Tidak heran hal itu. 那这个故事讲的又要讲很久。老师是不是需要大夫？那个奶奶就很好奇，因为那个房子里面是有什么东西？我刚刚讲的有可能有一些灵魂也住在那里。Kita mungkin nggak bisa tebak pasti, tapi bilang sama nenek itu hal yang biasa. Kalau di rumah itu ada juga penghuni lain yang tidak kelihatan. 老师把这个故事讲完，才教你们怎么做。 Lalu ada satu kisah mungkin yang menarik bisa menjelaskan hal ini. Mau dengar nggak? Ya. Saya 大概应该有8年前还是10年前。 Ini kisah kurang lebih 8 sampai 10 tahun yang lalu. 大概有10年。10 tahun yang lalu. 老师到满铁五大莫那里去。 Waktu itu Ustaz diundang oleh Bante Utamo ke daerah Malang. 去过的人几种？ Ada nggak yang mengenal satu biku populer Bante Utamo? Pernah dengar atau mungkin tahu ya? 有很多知道。你们去过的人可能知道，满铁五大莫那边有一个山洞，里面有很多鬼魂，还有山脚下
那个竹子那里也有一个红衣服的女鬼。红衣服的女鬼。对啊，对啊。Jadi di tempat padepokannya, tempat wiharanya di Jawa Timur ya, bukan di kota Surabaya, itu ada tidak jauh dari padepokan atau wiharanya. Surabaya 没关系，那麻辣不是。Ada gua itu sudah dikenal banyak penghuninya. Dan salah satu penghuninya itu adalah yang pakai baju merah adalah perempuan. Jadi makhluk perempuan berbaju merah. Itu semua orang ngomong halnya sama di situ. 马上他们都知道在哪里，他们不是外国人，你不需要去解释，知道还要来交际。当老师坐飞机去到那里的时候，马迭鲁达莫他不好意思在机场里面接老师，因为他怕很多人看到他会跪下来跟他拜，他就不好意思。Waktu itu Lause begitu sampai di sana, sampai di bandara, Bante itu tidak datang jemput karena khawatir banyak sekali umat yang nanti datang lalu bikin apa namanya ritual atau bikin penghormatan dan seterusnya. Bante nggak mau di depan banyak orang tuh ada namaskara dan seterusnya. 所以等到他们带我到外面上曼迭鲁大梦的车子里面的时候， maka setelah Lause turun dari di bandara, orang-orang di sana lalu ajak Lause ke kendaraan yang sudah ditunggu oleh Bante. 我就问他，哎，曼迭，你们这里有什么好玩的没有？ Lalu sampai di tempat, 已经到了。就上他的车了。 jadi setelah Lause ketemu sama Bante, Lause tanya di daerah sini ada tempat apa aja yang menarik, dalam tanda kutip menarik untuk didatengin. 他说，好像没有什么地方好玩的呢。 Tapi kalau tempat rekreasi, tempat apa wisata, Bante bilang mungkin tidak ada. 我就跟他讲，不过我听说哦，你们那个山上的道场，有一个山洞里面有鬼。 Lalu Lause tanya lagi, dengar-dengarnya di tempatnya Bante, padepokan situ, dekat dari situ ada satu gua ya di kaki gunung. Guanya itu sangat menarik dalam tanda kutip, benar nggak? 我问他有没有这回事啊？他说有啊，有，真的有这回事啊。 Benar nggak Bante? Bante bilang iya, benar. 我说你看过？ Lause tanya, Bante pernah lihat hal yang menarik itu? Maksudnya ada banyak penghuni di dalam itu gua. 他说他看过啊。 Udah pernah lihat. Bante pernah lihat. 老师在问他，老师在问他。 Lause nanya lagi. 我说这么你闭上眼睛也看得到吗？ Kalau kita tutup mata, Bante kalau kita tutup mata apakah masih bisa terlihat makhluk-makhluk yang ada di dalam gua? 他回答老师，哎，闭上眼睛也看得到啊。 Tentu saja, Bante bilang, tutup mata pun masih bisa lihat. 老师就跟曼迭鲁大梦讲，如果闭上眼睛还看得到，那是心的问题。 Maka Lause tanya begini, kalau sudah tutup mata masih bisa terlihat makhluk-makhluk itu, mungkin makhluknya itu timbulnya di dalam hati kita. 老师请问你们，如果你闭上眼睛，你还感觉有东西存在，是你眼睛看到还是心看到？ Lause mau tanya kita semua, kalau kita sudah pejamkan mata, tapi masih ada penampakan makhluk itu atau apapun, kita sudah pejamkan mata, maka kita melihatnya pakai indera mata atau pakai hati kita yang melihat. Bisa lihat dari mana? Sudah pejamkan mata masih terlihat. Dari indera mata atau dari hati? Dari sesimkan tahu. 对对，你们观念都很。 Kira-kira benar lah begitu Lause bilang. 可能学了长生节都变聪明了。 Maka kita sudah buka cakra, energi berjalan, maksudnya kita udah lebih pintar jawabnya. 有没有？ Jawabnya udah pintar, smart answer. Bukankah begitu? Udah pejamkan mata masih merasakan melihat berarti kita melihat dari hati kita. 老师在那边待了7天， Lause di sana nginap 7 hari.
到了第6天晚上的时候啊， sampai hari ke-6 明天要离开了嘛， kan besoknya udah mau pulang, hampir hari ke-7. 怎么都没有人带老师去看鬼了。 Tapi nggak ada satupun umat di situ yang mau ngajak nganterin Lause ke tempat tersebut, gua yang menarik itu. 所以老师就觉得哦，这一趟来这里，哎，你们这个地方啊很有特色，有鬼啊，怎么没有人带老师去看呢？ Maka Lause juga heran, tempat ini sudah sering dengar orang ngomong, Pak ada satu guanya begini begitu. Kok sudah 6 hari nggak ada yang inisiatif tanya Lause, tawarin mau ngajak ke situ? Kenapa nggak ada? 我就问几个师兄师姐，听说你们这里有一个山洞啊，里面有鬼哦，不知道是真的还是假的。 Maka Lause menanyakan kepada umat-umat di situ, ya saya dengar seperti ini, ada gua tidak jauh dan gua itu terkenal banyak penghuninya, benar nggak? 他们就说真的， Mereka semua bilang sama, iya begitulah. 我就说那我真的你们带我去看啊。 Kalau benar seperti itu kok nggak ada yang nawarin, nggak ada yang ajak Lause untuk lihat-lihat. 他们都讲不要不要， Tapi nggak ada satu yang mau nawarin, mereka pun nggak mau nganterin ke situ, nggak mau ikut ke situ. 我就跟他们讲，这么你带我去到远远的那个地方啊，你就不要去，老师去就好了。 Lause bilang cukup jadi penunjuk jalan aja. Antar sampai di sekitar yang sudah kelihatan goa itu, nggak usah antar masuk, biar Lause yang masuk sendiri. 他们真的就拿着手电筒带老师去。在晚上，当然晚上啊， Dan itu waktu adalah sudah gelap, sudah malam. Jadi karena Lause mendesak begitu, mereka pakai senter, pakai baterai, itu antarkan Lause. 去到大概距离那个山洞大概有50公尺的地方啊。 Jaraknya cuma puluhan meter, mungkin 50 meter, nggak jauh. Sampai di gua itu kira-kira jarak 50 meter. 他们就讲，老师就在前面那里去啊，那边有一个山洞，手电筒借你，你自己去。 Jadi yang ngantar Lause itu bilang udah dekat lagi, terusin aja 50 meter, di situ ada kaki gunung, ada goa. Karena malam gelap, mereka kasih senternya. Lause silakan teruskan sendiri, ini saya kasih senter baterai. Yang ngantar nggak ikut masuk. 老师就拿着手电筒啊，按照他指的方向就走。 Maka baterai yang dipinjamkan, Lause pakai untuk jalan terus menuju gua tersebut. 哎，真的有一个山洞哎。 Dan dekat benar, itu ada satu gua. 哎，走到外面啊，也阴阴凉凉的。 Tempat itu lembab, dingin, bisa merinding. 老师想，那走到这里啊，不进去看一看就白走了嘛。 Toh udah sampai di depan gua, kalau nggak masuk kan nggak terhitung namanya. Kalau nggak masuk berarti belum lihat dong. 我走了5、6步以后，看一看也没什么啊，我就倒出来，心里面想，是不是待在这边太晚，所以看不到。 Jadi Lause masuk 5-6 langkah, nggak kelihatan apapun. Jadi Lause pikir mungkin kalau terburu-buru nggak bisa lihat apa-apa. 我就倒回来，在外面等待的那些师兄姐，我就跟他们讲，你去拿一张椅子来，我要进去里面静坐。 Jadi hanya sekelebatan lihat nggak kelihatan apapun. Lause balik lagi ke dekat padepokan wihara, ngomong sama umat di situ, bisa nggak pinjemin bangku? Karena Lause mau masuk ke dalam, mungkin perlu sedikit waktu untuk meditasi. 他们真的去拿一张椅子来，也告诉老师不要啦，不要啦。 Mereka ambil bangku karena Lause mau pinjam, tapi mereka sarankan Lause nggak perlu ke dalam situ, nggak perlu duduk di dalam. 他们看老师那样坚持啊，他们就算了，他们就跑了。老师就拎着椅子到那个山洞里面去静坐。 Tapi karena lihat Lause punya tekad benar-benar mau ke situ, ya mereka nggak bisa cegah. Hanya pinjemin bangku, Lause silakan masuk sendiri ke situ. Mereka nggak ada yang temenin masuk. 刚开始我进去也会怕啊，不知道他们长得怎么样啊。 Waktu mulai masuk, Lause juga berpikir,
Itu makhluk serem apa enggak? Juga bisa ada rasa takut karena kan nggak tahu, hanya banyak mendengar. 所以老师就开始静坐， Masuk sampai ke dalam, lalu duduk mulai meditasi. 因为那个山洞啊里面，晚上啊也会很凉。 Kondisinya gelap malam hari, di dalam gua yang tentu lebih gelap lagi. Itu terasanya lembab dan dingin. 慢慢的，我们静坐，身体就热，就暖和起来。 Meditasi beberapa saat, badannya mulai hangat, mulai panas. 老师在那边坐了20分钟啊10分钟。 ，20分钟， Duduk di situ meditasi di dalam gua kira-kira 20 menit. 什么也没看到。 Nggak kelihatan apa-apa. 老师就觉得不好玩，椅子拎着就走回去了。 Sudah 20 menit, nggak melihat, nggak merasakan apa-apa, rasanya kurang menarik kalau gitu. Lalu sudah siap-siap ambil bangkunya itu mau pulang, mau balik. 快走到师兄师姐在聊天那边的大客厅，他们看到我回来，就赶快跑过来问我有看到什么没有。 Jadi Lause lagi jalan balik ke arahnya Padepokan Wihara, tempat banyak orang itu, tempat ada umat-umatnya itu. Sudah setengah jalan, orang-orang di situ lihat Lause balik, semuanya datang, nanyain hal yang sama. Sudah lihat apa di situ? Kelihatan nggak makhluknya? 我就跟他讲，什么都没看到。 Tapi Lause bilang nggak kelihatan apa-apa tuh. 但我想他们可能有看到我，只是我没看到他们而已。 Tapi Lause pikir bisa saja makhluk di situ ada melihat Lause, hanya Lause yang nggak kelihatan mereka. 老师就安抚他们，像这样子不奇怪。 Lause lalu menenangkan mereka. Hal seperti ini ada itu tidak heran, tidak aneh. 很好的一些道长，通常除了有护法神以外，也有一些护法灵对灵魂的灵。 Bahwa di satu tempat yang latihan spiritual, tempat ibadah, tempat orang berbuat baik, itu pasti ada dewa pelindungnya. Jadi yang di dalam itu pasti nggak ganggu. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di luar, seperti mungkin dalam gua atau apa, mereka juga ikut menjaga. Seharusnya begitu. 因为有一些人往生了以后，他的灵啊还没有归宿。 Karena ada juga orang-orang yang setelah meninggal, kesadaran atau rohnya itu belum pergi kemana-mana, tidak jauh-jauh dari situ. 所以还在这个空间游荡，但是他们很有修啊，他也会去找一个比较好的师父或是好的道场，在那边听经闻法。 Jadi bisa saja orang yang telah meninggal dia punya roh atau kesadaran belum pindah ke alam-alam lainnya, tapi masih ada tidak jauh di seputar itu. Dan kalau kebetulan di tempat itu ada latihan spiritual atau ritual yang sesuai dengan dia punya tingkat latihan di masa hidupnya, dia mungkin akan bisa menetap dan menikmati pada waktu orang baca doa, pada orang melakukan persembahan, ritual dan seterusnya. Dia mungkin ada di sekitar situ, menikmati dan bantu menjaga. 所以等到在听经闻法的过程，他们的灵性才能够得到提升，才容易去找到他们的归宿。 Jadi pada waktu mendengar banyak ajaran-ajaran, banyak dengar aura dari spiritual, energi berkah yang begitu menyenangkan, itu juga akan memberi banyak manfaat kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Sehingga sampai satu tahapan tertentu mendengar hal yang baik itu adalah juga berkah. Jadi kalau berkah sampai cukup, maka dia akan pindah ke alam yang lebih baik. 所以有一些天上的天龙八部，那个是护法神，但是在我们人间的这些魂呢，就是一种护法灵。 Jadi ada istilah Thiên Paku, itu adalah makhluk-makhluk yang setengah suci, yang punya berkah yang sangat besar, naga, dewa dan seterusnya. Itu adalah memang yang dulunya pernah bertekad saya akan menjaga dharma, menjaga orang yang mempraktikkan kebenaran. Tapi makhluk-makhluk ini adanya di langit atau di tengah-tengah angkasa. Sedangkan yang di darat
yang dekat-dekat apa namanya taman, pohon, gua dan seterusnya juga ada makhluk-makhluk yang memang punya niat, punya tekad, ada hal baik dia mau bantu melindungi. Jadi mungkin itu termasuk yang kategori ada di gua tersebut. 老师又问他们， Lalu langsung tanya sama mereka, 你们曾经看过这些鬼魂的人，这些鬼魂有没有吓你们？肯定是没有的。 Lalu langsung tanya sama umat-umat yang ada di situ malam itu, apakah di antara Anda semua adalah yang pernah ketemu, lihat sendiri makhluknya kayak apa? Langsung menebak, mungkin belum pernah. Anda tuh mungkin belum pernah lihat secara langsung. 他们就说：“对的，看过的人，这些鬼魂从来没有去吓他们。” Oh, maksudnya kalau ada yang pernah lihat makhluk-makhluk di sini, harusnya makhluk-makhluk itu tidak menakut-nakuti, tidak seperti mengancam atau apa. Lalu mereka jawab benar. Ada juga yang pernah lihat, tapi bukan dalam apa kondisi mengancam mereka atau nakut-nakutin mereka. 所以这些灵魂啊，也是来保护你们这个道场的。以后你们大家都不用怕。 Jadi makhluk-makhluk tersebut, kalaupun ada yang pernah lihat, bukanlah statusnya itu mengancam, menakut-nakuti umat yang ada di situ. Maka untuk selanjutnya, cobalah berpikir positif. Makhluk ini mungkin juga dia ikut menikmati apa yang kebajikan yang sedang diajarkan, yang sedang dipraktekkan di situ. Dan dia tidak memusuhi. Jadi Anda jangan pikirannya negatif, ketakutan. Jangan sebaliknya kita yang musuhin. 只要是好的道场，或多或少一定会有。 Jadi di dalam satu komunitas atau satu kehidupan yang banyak orangnya di situ, banyak berbuat baik, apalagi tempat latihan spiritual, pasti berkahnya itu ada kemana-mana di seputarnya. 所以，像你所讲的地道那样子，对， Kembali lagi, sesuai yang ditanya di Semarang, nenek yang mau tanya itu di rumah saya ada makhluk apa, gitu kan? Kita kembali ke situ. 本来我们讲几度空间、几度空间，其实都是在这个宇宙的维度里面。 Jadi walaupun dimensi setiap makhluk bisa berbeda, frekuensinya berbeda, tapi kita semua masih di dalam satu ruang semesta yang sama. 啊，那当然，我们也可以帮助他。 Dan kalau nenek itu berpikir positif, kita bisa menyarankan dia, kita juga bisa bantu makhluk yang ada di rumah. Sehingga jangan berpikir kita takut atau saling menakuti. 除了你可以帮那个人调他的身体以外， 帮奶奶。 对， Selain kita bisa bantu terapi kepada nenek yang tadinya ada stroke, tapi kan udah 3 kali kan ada kemajuan membaik. 有机会你也可以到他们家，帮他们家调一调。 Kan nenek meja tangga jam. 不一定跟他回家啦， Maksudnya 自己 gini, 去也可以的。 kan nenek itu tinggalnya nggak jauh-jauh di kota Semarang, benar ya gitu ya. Jadi selain dia datang ke terapi center di Batu, di terapi beberapa relawan gitu kan, kalau perlu datengin ke rumahnya nenek tersebut dengan pikiran jangan takut-takut. Kita juga mungkin bisa terapi untuk ruangan-ruangan di rumahnya. 怎么调整？ Caranya gimana? 晚上上课人比较多，才一次教你们完。 Caranya gimana? Nanti malam datang jangan absen, karena nanti Rosa akan jelaskan supaya yang dengar bisa semuanya dengar, gitu kan? Satu mengatakan pikiran positif bahwa di situ nggak ada apa-apa, ya terjadilah tidak ada apa-apa. Nah gituan ngasih sarannya. Terima kasih. 他就是签奶奶应该是没有问题，可能也不一定有灵性，所以你就要放心。他当时他只能就这样的答复。你去帮他调，没有灵也没有关系，有灵，事实上我也可以帮到他们。 Jadi sekali-sekali carilah waktu beberapa orang relawan, kan rumah nggak jauh-jauh, masih di Semarang. Datengin satu sisi itu neneknya merasa wah saya diperhatiin, dia jadi merasa lebih tenang, kekhawatirannya bisa berkurang. Kedua bisa saja memang kita ke situ terapi di ruangan-ruangan yang dianggap
yang punya apa tuh, yang apa punya energi negatif, terasa dingin, lembab atau apa, energi kita mungkin bisa membantu. Bantu siapa? Bantu yang nggak kelihatan itu. Mungkin mereka juga mau terapi, kita belum tahu. Ya. 有时候，如果你们跟老师聊天，你会听很多新鲜的事情。 Jadi kalau kita mau tanya jawab rajin, kita menggali-gali, langsung punya pengalaman banyak sekali. Pengalaman dari barat sampai ke timur, macam-macam juga ada. Bisa berbagi sama kita. 老师如果没有跟你们讲，你们也不知道老师去过曼德乌达莫那。 Kalau nggak ada yang cerita hal ini, mungkin langsung juga nggak khusus ceritakan pernah datang ke Padepokan Wihara di Bantai itu. Karena itu bukan bagian dari topiknya. 还有发生这种新鲜事， Tapi hal itu adalah langsung pernah ngalamin dan mungkin bersesuaian sama pertanyaan kita. 我们就借着这个机会，把正确的观念带给他们。 Jadi kalau pas ada pengalaman pertanyaan seperti itu, mungkin langsung punya pengalaman bisa menjawab. Yang penting kita positive thinking. Pikirannya jangan apa kekhawatiran yang berlebihan. Kedua, niat kita baik. Ketiga, energinya juga yang positif. Bisa buat apa neneknya bisa ada kemajuan. Mungkin juga buat penghuni di rumahnya itu dalam tanda kutip juga energi ini bisa memberi manfaat. 我们两个在一起也蛮好的，他不懂华语，我不懂印尼话，跟曼德乌达莫啊。 Jadi cara komunikasi Laosu selama 6-7 hari di situ juga sangat menarik. Kenapa? Karena nggak tahu terjemahinnya pakai apa gitu. Karena satu pakai bahasa Indonesia, Laosu pakai bahasa Taiwan, bahasa Mandarin. 那你知道我们讲什么话吗？ Coba kita bayangin, itu apa yang dibicarakan dengan dua macam bahasa yang tidak diterjemahkan. 因为他的阿嬷是福建人，我们就用一些很简单的福建话，两个人就聊起来了。 Jadi Laosu campur-campur pakai bahasa dialek Hokkien. Karena Bantai itu katanya neneknya juga adalah orang dari Hokkien. Jadi sedikit banyak masih tahu lah beberapa istilah dengan dialek Hokkien. 好了，下一位， Jadi yang kemarin belum tanya ada 3, sekarang udah tanya semua. 我是这不是雅加达访问者。 好好， Gini, kita sabar sedikit ya. Bahwa yang peserta di Jakarta kelas advance minggu lalu itu ada satu yang titip saya nanya sama Laosu. Ada 3 pertanyaan sederhana. Mungkin kita juga ada pertanyaan yang sejenis kita mana tahu. Sehingga bisa saja setelah dengar kalau pertanyaan sama kita nggak perlu ulang, ya. Semoga kita bisa petik manfaat dari pertanyaan ini. Dia ada 3 sederhana. 一般的咳嗽，长期的咳嗽，治疗他7号、5号气管、肺部、喉咙、肺部。 Pertanyaan pertama adalah ketemu kasus yang batuk-batuk terus, yang kronis, susah baiknya. Bagaimana terapi? Kasus batuk-batuk kronis yang susah apa nggak ada kemajuan lah diobati. Lalu bilang terapi 7, 5, jalur pernapasan tenggorokan dan organ napas paru-paru. Ingat 7, 5, jalur pernapasan dan paru-paru. 那这个人会长期咳嗽不好，代表他的免疫系统已经比较弱。 Kalau batuk-batuk sudah bertahun-tahun kronis, susah sembuhnya, diobati macam-macam pun nggak banyak kemajuan. Kenapa? Sistem imunnya sudah lemah, daya tahan terhadap kuman dan penyakitnya lemah. 要增强他的免疫系统，除了会咳嗽的气管啊、肺部调整以外，就是前部的血道，加上脾、肝、肾脏， 全部接到皮干症。 再加上脾、肝、肾。 Maka kasus seperti ini gampang-gampang susah. Teori yang gampang itu kan karena 7, 5 jalur nafas sama paru-paru. Tapi kalau nggak cepat sembuh, berarti memang dia punya sistem imun sudah lemah, sudah waktu yang panjang mungkin banyak macam obat terlalu banyak. Nah, Laosu bilang kita mesti kuatin kembali dia punya sistem imun. Itu terapi di mana? Semua titik cakra dari 7, 6, 5, 4 sampai 2
lalu ditambah organ yang berkaitan dengan sistem imun kita. Yaitu apa? 3 macam organ. Bika sen. B itu limpa. Organ limpa di mana? Paling kiri. Rongga perut paling kiri. Kan itu liver. Rongga perut sedikit ke kanan. Lalu sen itu ginjal, kiri kanan. Organ limpa paling kiri. Organ liver di tengah, perut itu ke kanan, dan kedua ginjal di belakang. Menguatkan sistem imunnya. 一个人驼背，我们怎么帮他？ Pertanyaan kedua adalah ketemu pasien yang mulai bongkok, jadi tulang belakangnya sudah tertekuk. Bagaimana terapi? 先放在驼背的地方，一只手调第七穴道。 Pertama adalah tempat tulang belakang punya sudut bengkok yang paling parah di mana? Kita mulai dari situ. Tangan kedua cakra 7. 驼背的手继续调，7号穴道调完了，就调颈椎、胸椎、肩椎。 Tangan kita di posisi yang tulang belakangnya itu ada sudut bengkok paling parah. Tangan itu jangan pindah, terus di situ lebih lama. Tangan kedua kita mulai dari cakra 7. Setelah itu turun ke tulang belakang dari atas leher sampai tulang ekor, satu persatu nyambung. Untuk kasus bongkok. 驼背的地方就从头调到尾。 Jadi tulang belakang yang ada sudut bengkok paling parah, tangan kita jangan pindah dari awal sampai akhir. Setengah jam kah? 40 menit kah? Terus di situ. Jelas? 膝关节长骨刺就患部跟第七穴道。 Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau sakit lutut, persendian lutut ada pengapuran, gimana terapinya? Maksud, 患部 跟7号穴道。 sikai kuancie, ayo 7号. Yaitu tempat lutut yang ada keluhan, kanan apa kiri, apa dua-duanya. Satu lagi di cakra 7 dan lutut yang ada pengapuran. 就这样。对， Ayo udah, begitulah jawabnya. 可以下课了吗？ Jadi ini jawaban untuk pertanyaan yang di Jakarta, titip saya tanya, yang peserta di Bandung. Jadi kalau kita ada pertanyaan mirip-mirip seperti ini sudah terjawab. Oke, boleh lanjutkan kalau pertanyaan yang berbeda. Selamat siang, nama saya Santoso dari Semarang. 我来自三宝楼。 Yang ingin saya tanyakan, saya punya saudara sudah jadi pasien 我一个亲戚是一个病患， di Center Jawa Mall. Tapi karena dia anaknya tidak bisa mengantar dan dia sendiri kondisinya cukup parah karena kanker ya, dia ingin mendaftarkan terapi jarak jauh. 这个亲戚是一个病患，他是癌症病患，他已经够严重了，但是他好像他的家人孩子没有这个条件，常常送他到调整站，所以他想要求是不是可以用手机远程调整。 Baik, saya tanyakan apakah terapi jarak jauh misal memakai WhatsApp itu handphonenya khusus atau biasa? Karena takutnya kalau misal lagi terapi kemudian ada notif atau ada telepon dari Telegram itu mengganggu kan? Karena waktu dia mencoba mendaftarkan dibilangi sama yang pihak sana harus handphone baru karena takut mengganggu itu. Nah, yang betul yang mana? Orangnya sudah stadium lanjut, jenis kanker. Sebetulnya kankernya cukup lama dan cukup parah. Makanya dia ingin terapi jarak jauh karena Laki, perempuan usia udah cukup tua. Karena itu saudara dari papa saya. 是爸爸的方面的一个亲戚，是一个女的，她已经可能是比较那个癌症比较晚期，她就家人没有送来到这个调整站。如果是我们远程通过手机的调整，一个是不是有效？第二是不是需要专用一个新的SIM卡、新的号码？如果是普通的号码，我们在调整的过程中有电话来或者有这个那个，有多大的影响？是不是这样？没有影响啊，不需要再申请新的号码。 Nomor yang sudah ada itu aja. Rasul nggak mensyaratkan harus nomor yang khusus. 只要当事人愿意提出申请，条件可以的话，我们都会接受。只要当事人愿意提
提出申请合乎条件的话，我们都会接受。就是远程调整。Jadi kalau mau pakai jarak jauh lewat HP, sekarang itu mesti ajukan permohonan. Jadi atas nama pasien, pasien itu harus memohon. Kalau dia mau mohon, kita pasti mau bantu. Ada tim yang namanya layanan terapi jarak jauh. Kita bisa lakukan tiap hari ataupun sehari berapa kali sesuai dengan kebutuhan kondisi sakit. 其实他们小孩也要认真带妈妈去调整站调整。Harusnya 调整站没有开的时间，才用远程手机调整。Harusnya pihak keluarga, ya kan ada anak dan seterusnya kan. Harusnya anak-anak keluarga itu mendukung. Jadi kebutuhan orang tua yang sakit mau anterin datang. Selama ada jam layanan terapi, paling bagus sih datang tatap muka. Itu mungkin bisa hasil lebih maksimal. Pada waktu tidak ada layanan, kita baru pakai jarak jauh. Dia di rumah. Tapi kalau dia bisa datang, harusnya keluarga yang bantuin. 老师问你们一个开玩笑的问题。 Langsung mau tanya kita semua nih, satu pertanyaan yang sederhana, yang menarik. 请问你们，Langsung mau tanya begini, 爸爸妈妈重要还是遗产重要？ lebih penting orang tua kita hidup sehat atau lebih penting warisan yang ditinggalin? Mana lebih penting? Penting orang tua masih hidup sehat atau penting warisannya dapat berapa? 大家都会讲爸爸妈妈重要。 Setuju? Orang tua lebih penting kalau mereka masih hidup, benar? Benar. 但是小孩子的心在想什么，我们不知道。 Tapi anak-anaknya lagi mikir apa, kita mungkin nggak bisa tebak. Ngerti maksudnya ya? 所以人家才会讲久病无孝子。 Maka oleh sebab itu ada pepatah bilang, orang tua yang sakit parah, kronis berkepanjangan, anak-anak menjadi kurang berbakti, udah bosan dong urus orang tua, capek dan kira-kira begitu. 有时候生病了，才能够去体会小孩子对我们怎么样。 Kita pun satu hari akan jadi orang tua, bisa tua. Pada waktu itu mungkin baru bisa merasakan sebagai orang tua kalau kita sakit, baru bisa melihat anak-anak yang mana yang berbakti, yang mau ambil alih tanggung jawab jagain orang tua. 但是你们不要去试，不要去试这样，把自己顾好比较要紧。 Tapi kalau bilang walaupun demikian, jangan kita pikirkan, wah nanti gue biar sakit lihat anak mana yang baik itu. Gak usah dites begitu. Kita mesti jaga kesehatan sendiri. Jangan sakit untuk khusus lihat anak mana yang baik. Jaga sehat lebih penting. 给小孩最好的礼物，就是把顾好自己有健康的身体，就是给小孩最好的礼物。 Hadiah yang paling baik, berkah yang paling baik diberikan kepada anak-anak yaitu bila orang tuanya sehat, sehat fisik dan juga batin, anaknya jadi tidak repot. Itu kan yang paling baik. Benar? Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi gitu ya. Dia tidak harus minta nomor baru, boleh pakai nomor yang sudah ada. Tentu waktu terapi jangan terima telepon lain. Kalau misal ada telepon masuk tidak mengganggu energi, intinya begitu. Enggak, jangan diterima aja begitu. Oh, enggak. Jangan ini siapa sih itu? Ya. Kalau begitu konsentrasinya terganggu. Ya, tapi setengah jam itu apapun jangan lihat cari WA, jangan cari SMS. Oke, lanjut. Selamat siang, Lause. Saya Surya dari Semarang. Saya tadi di telepon teman saya, dia peserta Mofitologi Semarang, tapi tidak bisa hadir. 一个朋友是一个我们的同仁，在三宝营，他是这一次没有参加来试试，他来电话。 Dia anaknya dia perempuan sudah punya anak dua, sebulan yang lalu cerai. Cerai sama suaminya. Cerai. Jadi teman relawan di Semarang, dia punya putri itu cerai. Cerai, ya. Ya. Tapi dia punya anak dua. Sekarang anaknya ini di kamar terus tidak mau keluar
sudah 2 hari tidak mau makan, tidak mau ketemu orang, tidak mau diajak ngomong. Dua-dua anaknya perempuan ini cerai sama suaminya. Ya. Dia punya anak 2 itu sekarang antisosial maksudnya. Mau ketemu orang. Yang tidak mau ketemu orang ini, anak perempuannya ini tidak mau ketemu orang. Oh, istri yang cerai ini? Ya. Yang nggak mau ketemu siapa? Nggak mau ketemu siapapun. Terus? Ya. Nah, sudah 2 hari tidak mau makan, tidak mau keluar kamar, tidak mau ketemu orang, telepon juga tidak mau. Dia kebingungan. Sekarang dia tadi telepon saya, tanyakan Lause itu bisa diterapi dengan cara apa supaya suaminya balik lagi. Bukan. Supaya apa? Bukan. Supaya ini mau keluar, mau makan dan mau komunikasi. Karena takutnya dia ini yang mau cerai itu dia juga, tapi udah gitu nggak mau makan atau ditinggal suami maksudnya. Jadi 这个义工是在圣保罗，他这次没有来泗水参加，来电话就托他问老师，他是有家庭的问题。这个义工他的女儿刚前几天是离婚了，跟老公离婚，不知道什么问题。义工的圣保罗的义工的女儿离婚，这个女儿有2个孩子，现在近2天因为离婚了，可能是不是情绪还是什么，不吃饭，不出来见人，也不想跟人家互动，所以这个朋友这个义工啊，就为了这个女儿离婚的女儿，心很那个很挂虑，是不是可以托问老师有没有方法帮调整这个女儿，至少要照顾自己，该吃饭的要吃饭。他距离他女儿比较近啊，他自己去跟他女儿调整啊。哦，义工找他的女儿调整。当然了，我不找老师。我们没有去管那么多的家事。Itu urusan rumah tangga. Bukan kita nggak mau, tapi kita juga nggak tahu caranya gimana. Yang paling dekat adalah teman relawan yang di Semarang. Itu kan putrinya sendiri. Dia yang lebih kenal putrinya itu punya sifat-sifat seperti apa. Mesti pakai komunikasi cara apa, melalui siapa, dan dia bisa menganalisa lebih dekat sebetulnya problemnya apa. Kita tiba-tiba dengan begini, kita belum ada rumusnya, suruh dia lakukan ini, lakukan itu. Jadi mau gimana? Terapi jarak jauh? Itu mesti orangnya mau terapi baru ada hasil. Kalau orangnya nggak mau keluar, nggak mau urusan sama orang, ini masalah sosial, masalah. 其实很简单嘛，结婚也好，离婚也好，人都要去靠着遭遇的过程当中去提升自己。不吃饭不会提升自己的。也是拒绝不见任何人。对啊，那不会提升自己的。 Jadi saya bilang begini, perjalanan hidup kita tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang statusnya merit, kita terikat perkawinan, entah harmonis atau tidak, nggak ada masalah. Itu kan kondisi. Ada juga yang kemudian sudah cerai, atau baru cerai atau udah lama cerai. Apapun status kita, kita bertanggung jawab untuk menjaga diri sendiri. Siapa lagi? Pertama-tama adalah diri sendiri. Dan setiap orang memang seharusnya disem kita mesti upgrade diri kita. Dari waktu ke waktu kita meningkatkan pemahaman kita, kebijaksanaan kita, dan kita punya cara-cara mengelola hidup kita. Apakah kita sudah cerai baru 2 hari, atau kita cerai udah lama, ditinggal pacar, ditinggal suami, atau kita masih terikat perkawinan. Setiap orang memang punya tugas, dia mesti upgrade dirinya untuk bisa mengatasi berbagai cara. 为什么要轮回？就是每一辈子扮演不同的角色，会遭遇不同的问题。借着这个过程当中，让人的灵性得到提升。Jadi kalau putrinya itu dia nggak makan, nggak mau ketemu orang, apakah dia bisa upgrade diri dengan itu? Dia hanya bisa lebih merusak kesehatan dia. Nah, Rasul bilang kenapa adanya kelahiran kembali berulang-ulang? Itu adalah di setiap masa kehidupan kita punya tantangan yang berbeda-beda.
kita punya tahapan ujian, latihan juga berbeda-beda dari setiap masa kehidupan. Karena kita dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya haruslah kita naik kelas seperti orang sekolah. Jadi kejadian apapun itu adalah tantangan. Mengelola tantangan itu adalah cara untuk naik kelas, upgrade ourselves. 有一首歌曲的歌词，唱说下一个会更好。 Oh, bahkan ada satu lagu yang judulnya Tomorrow Will Be Better. Terjemahannya gitu, 明天会更好, benar? Ada begitu. Jadi kita yang mesti mengkondisikan. 但是如果你自己没有提升啊，下一个不会更好。 Tapi kalau kita tidak selalu berusaha untuk melatih diri dan juga upgrade diri kita, kehidupan kita, mana mungkin bisa melihat hari esok yang lebih cerah? Mana mungkin? Karena besok tergantung hari ini apa yang ku lakukan. Gitu. Kalau yang 吃饭的，我把下一个留在明天的。 Oke, kalau begitu jam ini udah jamnya makan. Kita penting jaga diri dulu. Siapa yang masih kurang pertanyaan belum sampai, besok kita lanjut, gitu ya. Oke, semoga kita belajar dalam hidup ini bukan hanya terapi dari sakit menjadi sehat, tapi sikap yang benar, jaga jangan sampai kita sakit, sehingga nggak perlu diterapi, terapi orang lain yang perlu, kira-kira gitu. Oke, kita terima kasih Pak. Berdiri. Bahasa Indonesia saja. Terima kasih Bilo. Ya. Terima kasih.